Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Ratusan warga asal 4 distrik di Mimika berunjuk rasa mendesak Bupati membuka kembali penerbangan. Ada laporan pungutan liar, Wali Kota Jayapura sidak ke sekolah. Pantai Kupang alias Kursi Panjang di Holtekam menjadi destinasi wisata saat liburan di Jayapura. Dan setelah ini kita akan sumbangkan. Polres Merauke, Papua Selatan menikmati hasil panen ikan lele berlimpah di kolam yang dibangun di komplek Mapolres Merauke. Kali ini hasil panen cukup banyak dengan ukuran ikan lele yang cukup besar. Hasil panen lele kali ini disumbangkan untuk program makan bergizi gratis di Merauke. Tidak hanya ikan lele, Polres Merauke juga memelihara dan mengembangbiakan jenis ikan nila dan mujair yang banyak diminati warga. Panen ikan lele kali ini merupakan yang kedua kalinya. Juga pekarangan Pangan Lestari ada di samping kolam ini, itu kita membudidayakan sayur-sayuran seperti kangkung, terus kemudian ada cabai, ya, sayur labu, begitu. Yang intinya semua bisa berguna, bermanfaat baik untuk masyarakat. Selain tempat ini ada tempat lain Pak Kapolres? Ada di Mako Satpol Air, ya. Itu kita membudidayakan ikan juga jenisnya nila, yang mudah-mudahan bisa dipanen bulan depan. Pak, untuk lele ini sudah berapa kali panen Pak? Sudah 2 kali, sudah 2 kali Pak. Ini yang kedua. Yang kemarin itu 300, ya ini juga bersama juga. Dan semuanya diarahkan Ya, untuk kita sumbangkan untuk kepentingan makan bergizi gratis. Alasan mendasarnya apa Pak? Alasannya kita sepenuhnya ingin berbakti kepada masyarakat. Itu aja sih, nggak ada kepentingan lain. Polres Merauke memiliki lahan seluas 1/4 hektar yang letaknya di belakang Mapolres. Selain kolam ikan, di atas lahan ini juga ditanam berbagai jenis sayuran dan bahan pangan lainnya seperti cabai, tomat, dan sayuran. Hasilnya juga sama akan disumbangkan untuk program makanan bergizi gratis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bila Anda berkunjung ke kota Jayapura, ada baiknya Anda menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kupang alias Kursi Panjang. Letaknya di tengah kota Jayapura, tepatnya di Jalan Hama di Holtekam yang hanya berjarak 1 km dari distrik Jayapura Selatan. Lokasi ini adalah tempat nongkrong yang lumayan terkenal dan ramai dikunjungi saat sore hari, terutama saat libur. Di tempat ini juga Anda bisa menikmati pemandangan laut dan indahnya kota Jayapura pada malam hari. Waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Kupang adalah pada sore hari. Pengunjung bisa bersantai di kursi panjang sambil menikmati suasana senja dan deburan ombak Teluk Humboldt. Mata pengunjung dimanjakan dengan panorama Tanjung Kayu Batu. Karena lokasinya yang mudah dijangkau, Pantai Kupang sering dikunjungi warga dari luar kota Jayapura. Salah satunya adalah Feni. Warga Serui tersebut baru pertama kali mengunjungi Pantai Kupang dan sangat betah berlama-lama di sana.
Dan sejauh ini Kupang merupakan satu-satunya lokasi wisata di kota Jayapura yang mempunyai tempat duduk panjang terbuat dari beton berlapis keramik berwarna kuning gading. Di sini tuh pertama kali diajak oleh teman saya, katanya sih ada tempat baru yang baru dibuka. Baru kemarin juga turun terus mau lihat, jadi kita jalan ke sini. Di sini tuh pantainya bagus sekali, bisa lihat sunset, terus hanya kekurangannya mungkin kebersihan saja yang harus dijaga. Kalau ada yang datang ke sini mungkin jaga kebersihan supaya tempatnya tambah indah lagi, tambah bagus. Kalau untuk lokasi-lokasi wisata yang ada di Jayapura sini, semoga dapat dikenal banyak orang juga dari pemerintah, mungkin dijaga kebersihannya supaya semakin ke depan semakin terkenal, banyak orang mau datang ke Jayapura untuk berkunjung di sini. Alasannya karena di sini lokasinya dekat dengan kota juga, kemudian gampang untuk dijangkau. Terus habis itu pemandangannya untuk sunset terutama sangat bagus. Jadi makanya suka ke sini. Harapannya mungkin kalau saya yang pertama sih soal parkirannya. Parkirannya jangan sampai ada parkiran-parkiran liar dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya tuh mungkin untuk kebersihan. Terus para wisata harus ditata dengan rapi. Terus berkembang, jangan sampai dia tinggal begini saja terus, atau hanya dia tren sebentar kemudian besok sudah tidak terurus lagi. Harus dijaga dengan baik supaya apa yang menjadi aset kita di daerah ini berkembang dengan baik. Untuk masuk ke lokasi pantai Kupang ini, Anda hanya mengeluarkan biaya Rp20.000 untuk motor dan Rp50.000 untuk mobil. Kursi panjang di pantai ini tidak muncul begitu saja, namun karena dibangun pemerintah. Pemerintah membangun talut yang bisa diduduki oleh masyarakat yang berwisata di lokasi sepanjang wilayah Holtekam ini. Talut itu menjaga abrasi pantai. Pengelola lokasi wisata ini, Mekiron Gombo, mengatakan sejak pukul 3 sore ia sudah berada di lokasi untuk menjaga parkir. Warga yang masuk ke kawasan Pantai Kupang wajib membayar parkir. Paling ramai itu mungkin sekitar jam 6, jam 5. Di antara itu sudah ramai. Kalau siang itu memang sepi. Tidak ada pengunjung. Sampai jam 8, jam 7 malam itu harus pulang. Nah, kalau selagi pengunjungnya masih ada, saya tetap jaga terus sampai saya punya usaha sampai jam 12. Sampai jam pengunjungnya usahakan orang semua pulang baru saya biasa istirahat. Fasilitasnya ke depan ini rencana saya menyiapkan tempat untuk kopi, kursi, untuk tempat duduk, untuk penerangan. Supaya saya punya pengunjung lebih ramai. Itu target saya ke depan. Harapan saya untuk ke depannya selanjutnya mungkin pemerintah bisa kasih lanjutnya punya proyek ini sampai dia punya batas ke sana. Karena masih baru, di lokasi ini belum ada atap, sehingga jika turun hujan, maka pengunjung tidak ada tempat berteduh. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.